perlu kita sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Maka kita harus ukur dulu kira-kira ukurnya kayak mana. Betul ya, dari hidung sampai ke telinga sini ya. Kemudian ini dimasukkan ke hidung kanan ataupun hidung kiri ya, sesuai dengan kondisi pasien, dia ada sumbatan apa enggak. Kalau dia ada sumbatan ya jangan dipaksakan gitu ya. Dan ingat tadi dia nggak boleh diberikan pada pasien yang fraktur basis kranial. Oke, ini terus masukinnya gimana ya, tinggal dimasukin aja begini. Karena kan secara anatomi ini melengkungnya gini ya, di dalam sini ya. Nah, makanya nanti langsung dimasukkan kayak gitu ya. Kalau dia kesat gitu ya, kita bisa kasih pemas tipis aja gitu ya. Kita kasih pemas tipis, kenapa? Kalau tebal-tebal nanti malah akan mengotori rongga hidung. Ini boleh dimasukin pelan-pelan gitu ya. Dimana ini nggak muat, ini terlalu besar. Kalau kita ukur dia kebesaran, jadi nggak bisa masuk. Oke, ini LPA. Kemudian yang ini adalah opal ya, oropharyngeal airway. Ini juga ada macam-macam ukurannya, dan cara mengukurnya adalah blok tekan. Dari mana ke mana? Tadi LPA dari hidung sampai telinga. Terus kalau yang ini ya dari sudut bibir sini sampai ke telinga. Cara pemasangannya ada dua, satu pakai tang spatel. Sudah pernah pakai tang spatel? Nah, tang spatel kan digunakan untuk menahan lidah gitu ya. Nah, kalau pakai tang spatel ini tinggal dimasukkan aja, karena lidahnya sudah tertahan. Tapi kalau di IGD nyari tang spatel kelamaan, jadi kita pilih cara yang kedua, yang tanpa tang spatel. Loh, terus nanti lidahnya bagaimana menahannya? Gak usah khawatir, karena kita cara memasukkannya akan terbalik. Ini dimasukkannya begini sampai menyentuh langit-langit ya, sampai menyentuh palatum. Kalau udah merasa nyentuh palatum, balikan. Set. Jadi lidahnya nanti sudah otomatis tertahan oleh lengkungan ini, makanya dimasukkan begini. Nah, kalau ini kita berikan pada pasien yang tidak sadar dengan adanya suara snoring. Terus ini harus diplester nggak kalau udah masuk? Enggak ya, karena kalau ini diplester nanti malah bikin pasiennya muntah. Loh, Nas, tapi nanti kalau pasiennya ada refleks mau muntah gitu ya, ada gag refleks, lepas dong opanya. Ya biarin aja lepas, nanti pasang lagi gitu ya. Karena adanya refleks itu ya itu menandakan pasiennya sudah mulai merespon ya. Jadi jangan dipaksakan lagi, udah lepas ya udah. Kemudian kalau dia yang snoring lagi, pasang lagi ya. Ini nanti dicoba di mana ini sepertinya bisa ya. Kalau ada bantal dibiarkan atau enggak? Enggak ya, kita enggak sampai bantal, jadi kita harus lepas. Nanti akan belajar ya, kalau usah khawatir. Ini kita masukkan semuanya. Jadi masukannya terbalik, nanti akan belajar. Oke, itu untuk opa. Kemudian ada endotracheal. Ini endotracheal tube ya, ukurannya kalau dewasa kita bisa pakai 6 sampai 8 ya. Kemudian ini dimasukkannya kemana ya, otomatis sampai endotrachea. Kemudian diameter ini bisa berdasarkan clinking pressure. Dan ini adalah tipe yang pakai cuff, ada penguncinya di sini, pakai ini cuffnya. Nanti area ini akan kita kembang-kempiskan menggunakan spare. Ini posisi mengempis ya. Kalau mendukung kita masukkan 1 atau 2 cc aja, nanti jadi. Untuk mengunci supaya dia nggak kemana-mana, sama seperti masang kateter ya. Oke. Nah, kalau mau masang ini pasiennya harus di anestesi dulu. Nah, anestesinya yang jenis muscle relaksan. Nah, nanti PR-nya cari anestesi yang muscle relaksan tuh apa aja sih obatnya gitu ya. Berapa dosisnya mau kita kasih kalau mau pasang ETT ya. Dan umumnya di rumah sakit
pakainya propofol atau midazolam. Tapi ada juga jenis-jenis lain. Jadi silakan nanti teman-teman eksplorasi. Pastikan pasiennya sudah disedasi, jangan belum disedasi sudah dipakaikan. Tapi bahkan di kondisi-kondisi tertentu ada yang terpasang dipakaikan tanpa anestesi. Kayak di Palestina udah nggak ada obat anestesi, ya pasang-pasang aja. Ya. Efeknya apa? Efeknya ya akan tertahan di dalam kalau nggak di anestesi. Masukinnya susah. Ya. Nah, masukinnya ke area mana? Teman-teman kan harus mencari dulu trakeanya. Nah, mencari trakea itu nggak kelihatan dong kalau cuma begini aja. Sehingga teman-teman harus membuka dulu jalan nafas. Kita buka pakai apa? Kita buka pakai ini namanya laringoskop. Sesuai namanya laringoskop berarti untuk melihat laring. Ya. Laring itu dia bolongan menuju ke trakea sana. Kalau di manekin ini nanti ada buletan dua nempel gitu ya. Yang atas kerut-kerut lah, itulah si laringnya. Ada batas kayak garis putih gitu juga gitu ya. Nah, itu adalah laringnya. Kalau yang bawah adalah faring yang akan larinya ke kerongkongan. Kalau teman-teman masukin kerongkongan nanti pas ditiup gitu ya, pas dikasih oksigen yang ngembang perutnya. Padahal harusnya yang ngembang dadanya. Nah, ngembang dada ini juga dia harus sama kanan dan kiri. Kalau beda berarti si ETT-nya ini masuknya terlalu ke salah satu bronkus, either bronkus kanan atau bronkus kiri, bukan ke endotrakea. Nah, berarti harus dibenerin lagi gitu ya. Nah, cara melepas pasang ini gitu ya agak sulit kalau teman-teman baru pernah memasang. Tapi sebenarnya enggak. Jadi ini ada pengunci. Nah, nanti bisa coba ya. Nyalakan. Nah, ini nanti baru kita pakai. Pakainya gimana? Masukkan ke sini untuk mengangkat. Hati-hati karena ini stainless, ini bisa melukai mukosa dalam pasien. Juga ini keras, bisa melukai giginya copot nanti itu juga bisa. Jadi harus berhati-hati saat menggunakan. Oke. Jadi ini nanti teman-teman akan gunakan ini untuk mengintubasi pasien atau memasang ETT pada pasien. Kalau ETT sudah terpasang bisa dikunci, kemudian cara ngeceknya nanti bisa dengan pemberian oksigen. Nah, tadi kita sempat bahas tentang pemberian oksigen ya. Pemberian oksigen yang akan kita bahas dan praktekkan hari ini adalah yang menggunakan apa ini? Tadi BPT nggak ada. Amubeg itu mereknya. Nama alatnya adalah BVM bag valve mask. Nah, ini jangan lupa disambungkan ke sumber oksigen. Oke, ini dia bisa memberikan 500 sampai 1 liter kira-kira. Nah, volume tidal paru berapa? Tergantung berat badan orang, tapi rata-ratanya 500. Nah, nanti cari bagaimana cara menghitung volume tidal. Sehingga saat kita memberikan ventilasi jangan terlalu dalam, nanti dia baru trauma. Kita berikan secukupnya. Ya, dan memberikannya adalah tadi RR normal berapa? 12 sampai 20 kali. Tapi kalau 12 kali per menit ya berarti satu tiupan ini berapa detik? 60 bagi 12? Nah, jadi setiap 5 detik satu tiupan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, supaya bisa mencapai 12 kali per. Nah, cara pegang ini adalah si klem C. Klem. Ya, ini si. Oke, dan ini diletakkannya di mana? Harus menutupi hidung dan mulut. Nah, terus kalau terpasang ETT tadi gimana dong? Kan kita mau ngecek, ya tadi pas pasangkan ke ETT. Oke, ini BVM nanti kita juga bakal belajar. Dan satu lagi ada ventilator. Oh.
ada ventilator. Di sini ada aneka sirkuit ventilator, ada 2 selang, yang satu mengalirkan oksigen, yang satu mengalirkan karbon dioksida. Ini ada ada sensor untuk penghangatnya, ya, kemudian ini ada humidifiernya, dan ini ada displaynya. Nanti di displaynya teman-teman akan belajar bagaimana lokasi-lokasi dari volume tidal, kemudian konsentrasi oksigen yang mau diberikan berapa, kemudian frekuensi napas yang harus dibantu mesin berapa, gitu ya. Termasuk PEP itu adalah tekanan yang harus dimiliki oleh alveolus supaya nggak kolaps. Jadi ketika ada CO2 itu keluar, nggak boleh sampai kempes kan alveolusnya, harus tetap ada tekanannya. Nah, itu juga bisa kita aturkan di sini sesuai berat badan pasien, ya, jenis kelamin dan lain-lain. Oke, ini teman-teman akan belajar. Ini dia punya baterai, tapi ini sudah habis, jadi kita harus cas. Kalau di pasien, pasti teman-teman akan menemukan itu selalu dalam kondisi dicolokin, karena nanti kalau habis, ya sudah habis. Oke, dan ini nanti akan dipasangkan ke ETT atau ke TT kalau pasiennya terpasang TT, gitu ya. Oke, kemudian kita tadi sudah tahu manajemen airway dan juga breathing. Yang belum dipelajari adalah kontrol cervical. Oke, boleh satu minta berangkat ke lab. Nanti kita mau pakai orang beneran kalau itu. Sama mintain tolong ambilin manekin CPR gitu ya, satu lagi. Boleh disusulin.